Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji alhamdulillahirabbil alamin kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan. Allah berikan kepada kita nikmat ketaatan. Ya, mudah-mudahan dengan sholat yang kita tunaikan barusan, Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah yang kita ambil dalam segala aktivitas kita, baik di tempat kita bekerja, di kantor, di rumah, dan di mana saja kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi dan menaungi kita dengan rahmat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian siang hari ini melanjutkan pembahasan kita pada kajian bulan lalu. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, sama-sama kita mengkaji dan merenungkan, mungkin ya, dan pastinya ya, saya pastikan itu tidak mencakup semua kajian tentang makna bacaan sholat yang kita kaji pada kesempatan yang lalu, juga pada kesempatan ini. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu di mana saja kita berada. Ya. Barangkali pada saat ini kita hanya mendapatkan sedikit ilmu dari makna bacaan yang kita akan kaji pada siang hari ini, akan tetapi mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat dan dapat kita amalkan. Masih pada rujukan hadis yang kita sampaikan di pertemuan bulan lalu, yaitu tentang hadis bacaan rukuk yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW ya, salah satu wirid, salah satu zikir rukuk yang dibaca dan banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pada kesempatan yang lalu ya, kita sudah mengkaji tentang subhanak, yaitu tasbih ya. Kemudian wa bihamdika, yaitu tahmid ya, yaitu pujian kita atas kemahaagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke penggalan terakhir, yaitu Allahumma ighfirli. Ya, Allahumma ighfirli. Ya, mungkin pada kesempatan yang lalu kesimpulannya dari kajian kita, yaitu ruku adalah tempat kita meletakkan ego kita sebagai seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, yang jika dalam ruku kita bisa mengakui keagungan dan memuji Allah, maka seharusnya saat kita berdiri dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi merasa memiliki kekuatan atau kebanggaan, selain karena itu semua adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita membaca zikir yang tadi disebutkan, itu akan menyempurnakan penghambaan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita memuji dan mengagungkan Allah atas kemahabesarannya, kemahaagungannya, kemahasuciannya, kemahaindahannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain kita tambahkan dengan Allahumma ghfirli. Kita sempurnakan penghambaan kita dengan merendahkan diri. Jadi kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita. Dengan apa? Dengan Allahumma ghfirli. Ya, maka memang pada akhirnya ruku yang kita lakukan itu bukan sekedar gerakan fisik. Ya. Ruku yang kita lakukan melainkan adalah simbol ketundukan total. Ya. Simbol ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan Allah dan menghinakan diri. Nah, pertanyaannya, mengapa zikirnya Allahumma ghfirli? Ya. Kenapa bukan zikir yang lain ketika kita ingin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita meminta ampun kepada Allah dengan Allahumma ghfirli. Dan ketika kita mengucapkan Allahumma ghfirli, pengakuan dosa itu adalah syarat utama untuk benar-benar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lafaz yang sering di dalam Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi SAW adalah istighfar. Lafaznya adalah istighfar, meminta maghfirah, meminta ghufran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma ghfirli. Kemudian jika kita mencari tahu apa makna dari Allahumma ghfirli, maghfirah, ya sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang umum, ya, diketahui oleh kaum muslimin, itu ada dua istilah, yaitu istilah istighfar dan istilah taubat. Ya, walaupun nanti di bulan Ramadan ada lagi istilah kita meminta afu, fa'fu anni. Ya. Ya, di sini ada istighfar, ada taubat. Kita mungkin fokus kedua istilah itu. Istighfar maknanya adalah memohon ampunan kepada Allah, sedangkan taubat itu maknanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bedakan dua istilah ini bukan dalam artian kita bisa memilih, kalau bisa dua-duanya kita laksanakan. Kita beristighfar kepada Allah, kita niatkan untuk bertaubat. Ya. Apa bedanya? Kalau kita ambil dua konteks, periode. Kalau periode istighfar itu tidak berhenti sampai kita wafat, sedangkan taubat itu berhenti sampai kita wafat. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaqbalullahu taubatal abdi hatta yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum nyawanya, sebelum rohnya sampai ke tenggorokan. Jadi ada batasannya taubat itu. Seorang taubat kepada Allah memang ketika dia hidup, kapan saja dia bisa bertaubat. Tapi ketika dia sampai di masa rohnya sudah di tenggorokan, selesai masa dia bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istighfar periodenya tidak berhenti sampai di situ. Ya. Ketika kita wafat, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bisa istighfar, anak kita masih bisa mengistighfarkan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaubatkan tidak bisa, karena yang bertaubat itu nanti di konteks subjeknya. Ya, jadi tidak berhenti. Istighfar itu periodenya masih berlanjut walaupun kita sudah wafat. Ya. Diminta ampunkan kita kepada Allah oleh anak cucu kita, maka Allah masih bisa menerimanya. Ya.
dosa-dosa kita masih bisa diampuni karena istighfar anak keturunan kita. Kemudian yang kedua, dari sisi subjek, kalau taubat itu, yang bertaubat adalah orang itu sendiri. Yang bertaubat itu adalah orang itu sendiri. Nabi SAW dalam sebuah hadis, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengarkan hadis ini, mencontohkan kepada kita semua. Nabi itu bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah atau 100 marrah. Nabi itu sampai 70 kali sampai 100 kali bertaubat dan istighfar kepada Allah dalam satu hari. Nabi SAW mencontohkan juga itu untuk taubat. Kalau istighfar, Nabi SAW pernah bersabda ketika Abu Thalib, paman beliau, yang mendukung dakwah beliau, wafat di atas millahnya Quraisy pada saat itu, Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Allah selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan antara istighfar dan taubat. Akan tapi hakikatnya sebenarnya adalah kita kembali dan mensucikan diri, membersihkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat yang kita lakukan di dalam rukuk, ya, saya ambil temanya taubat karena itu lebih menyeluruh, lebih komprehensif daripada istighfar. Ya. Taubat di dalam Allahumma firli adalah pengakuan kelemahan dan keterbatasan diri kita di hadapan kemahasucian dan kemahaterpujiannya Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu bukan sekedar ucapan saja. Taubat itu lebih kepada kebutuhan kita. Ya. Kita katakan kebutuhan, kenapa? Karena Nabi SAW manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksum dari dosa, itu mencontohkan kepada kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk banyak bertaubat kepada Allah. Kalau kita lihat ke diri kita, kalau kita bedanya kita dengan Nabi SAW jauh. Nabi SAW kesadaran dia akan tasbih, akan tahmid, akan istighfar, akan taubat itu luar biasa. Ya. Manusia yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, ketika kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, menjadikan itu kebutuhan, ya. Walaupun terkadang kita hanya istighfar lewat lisan saja, tapi dengan kita mendawamkan istighfar itu, mudah-mudahan kesadaran kita itu berpindah. Ya. Karena orang yang tahu dan orang yang sadar itu berjarak. Ya. Mungkin kita semua tahu bahwa ketika kita memperbanyak istighfar di dalam sehari, itu dapat mendekatkan kita kepada Allah, mensucikan diri kita agar kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita istighfar setiap hari 100, 200, 300? Jika ada di antara kita, walillahilhamd. Tapi jika tidak ada, ya itulah. Ya. Karena kesadaran kita lebih banyak diganggu atau terdistraksi oleh dunia dan terdistraksi oleh materi. Ya. Maka memperbanyak istighfar, menjadikan dia kebutuhan itu agar kesadaran kita itu tumbuh. Ya. Bahwa kita adalah manusia yang tidak akan pernah lepas dari dosa, silap, khilaf. Bahkan saat ibadah pun masih besar potensi kita berdosa. Entah itu riya, entah itu sum'ah dan lain sebagainya.
Jadi tobat itu sebagai kebutuhan bukan hanya orang yang merasa dia melakukan dosa besar, ya. Tapi kebutuhan kita semua agar kesadaran kita bahwa di kita ini pasti banyak dosanya, ya. Selalu ada potensi kita berdosa. Maka ketika kita mengaplikasikan taubat, ya, taubat itu merubah diri kita, ya, mentransformasi diri kita, tahawul. Kita berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Dari yang tadinya kita jarang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi lebih sering melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadinya kita sering sengaja melakukan dosa, kita berubah untuk menghindari dosa tersebut. Kemudian kita istiqomah di aplikasi taubat itu. Ketika kita mengaplikasikan taubat yang kita panjatkan dengan kalimat Allahumma firli di dalam rukuk, itu sebenarnya kita harusnya selayaknya mendorong diri kita agar istiqomah, membersihkan apa, kalau istilahnya Nabi SAW itu daron. Daron itu kotoran yang menempel di baju, ya. Selayaknya kita mencuci baju kita pakai sehari kemudian kita cuci. Begitu juga dosa yang menempel di hati, kita bersihkan dengan istighfar, kita bersihkan dengan taubat, ya. Karena dimanapun bisa saja debu-debu dosa itu menempel di dalam hati kita, ya. Kita diam pun masih bisa kita berdosa dengan penglihatan, dengan pendengaran. Apalagi ketika pendengaran, penglihatan aktif, kita tambah dengan lisan, kita tambah dengan perasaan kita yang mungkin kesal, ya, yang mungkin jengkel, yang mungkin iri, dengki dan lain sebagainya. Itu semua adalah daron yang jika tidak dibersihkan menjadi karat di dalam hati. Makanya Nabi SAW mengatakan hatinya itu menghitam. Maka karat itu tidak sama dengan kotoran biasa, tidak sama dengan noda biasa. Karat itu harus berkali-kali kita sikat baru dia bersih. Makanya kita di dalam sholat berkali-kali kita istighfar kepada Allah. Saat kita rukuk, saat kita sujud, ada wirid istighfarnya. Saat kita duduk antara dua sujud, ada wirid istighfarnya. Baru kita takbiratul ihram pun juga ada wirid istighfarnya. Ada doa iftitah yang isinya adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita minta Allah membersihkan diri kita, menjauhkan kita dari dosa sejauh timur dan barat. Itu doa iftitah yang kita baca. Kita meminta kepada Allah agar kita dibersihkan dari dosa sebagaimana pakaian yang putih ternodai kemudian dibersihkan kembali putih. Itu doa iftitah yang kita baca, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kotoran jiwa kita itu bersih, ya, agar kita ketika dilihat oleh Allah hati kita, kan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila thiyabikum. Allah itu tidak melihat tubuh kalian, tubuh yang kekar itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tubuh yang atletis, yang kuat itu tidak dilihat itunya, tidak dilihat kekuatannya, besarnya, kekarnya, tidak. Allah juga tidak melihat pakaian kalian, kata Nabi SAW. Walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, Allah itu melihat ke dalam hati, ya. Maka ketika kita sholat, kita membersihkan hati. Ketika kita istighfar di dalam sholat dan istighfar di luar sholat, mudah-mudahan karat hati, daron tadi yang diistilahkan Nabi SAW itu bersih, jiwa kita bersih dari kotoran-kotoran. Kemudian aplikasi taubat itu juga menghadirkan Allah dalam keseharian kita dengan malu berbuat dosa, ya. Jadi tidak sekedar takut, ya. Kalau takut, kadang-kadang rasa takut kita hilang. Kadang-kadang
kikis rasa takut yang ada di dalam jiwa kita. Tapi kalau yang kita biasakan adalah malu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih kuat biasanya ketimbang rasa takut. Ya. Kesalahan dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak ada 4 di sini. Yang pertama, taubat seremonial. Barangkali kita istighfar, mengucapkan kalimat wa atu, ya Allah inni atubu ilaik, aku bertobat kepadamu. Barangkali hati kita masih belum hadir ya. Barangkali tujuan kita dari ucapan itu hanya dunia saja ya. Barangkali kita mengucapkan itu karena memang musibah sedang menimpa, kita ingin keluar dari musibah itu. Kita bertobat kepada Allah hanya itu saja, hanya demi itu saja, bukan karena kita benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat seremonial saja, ucapan di lisan saja, hatinya tidak menyeluruh ikut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunda taubat. Menunda taubat ya. Ketika seseorang dihadirkan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun bentuknya, barangkali hadir kesadaran itu karena kita melihat di YouTube scrolling, kemudian ada video pendek yang mungkin di situ ada ustaz berceramah tentang murka Allah Subhanahu wa taala, tentang neraka dan lain sebagainya. Kemudian kesadaran itu muncul, tapi kita tunda bertaubat ya, kita tidak langsung bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, entah apapun alasannya. Kemudian yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang salah satu penghalang orang bertaubat, meminta ampun, bertaubat kembali kepada Allah itu karena merasa dirinya sudah terlalu banyak dosanya ya. Padahal itu penghalang, itu adalah bisikan syaitan. Mau kita berdosa dari mulai lahir, misalkan anggap kita berdosa dari mulai lahir sampai seminggu lagi kita mau wafat, kemudian kita bertaubat kepada Allah sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah akan terima ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah menyampaikan, Allah itu ketika seorang hamba manusia bertaubat kepada Allah, Allah itu sangat senang ya. Kalau dalam hadis itu disebutkan, Allah itu lebih senang lagi daripada seseorang yang hampir mati di tengah gurun pasir, kehilangan kendaraannya, kemudian tiba-tiba kendaraannya itu datang. Lebih senang daripada itu. Bayangkan kita lagi di tengah perjalanan, bekal kita sudah hilang, uang gak ada, HP gak ada seseorang pun yang bisa kita mintai tolong. Kita berada di tengah padang pasir, di tengah hutan, tidak ada sama sekali. Kalau pada tengah hutan kita masih bisa makan, ada buah-buahan, ada apa. Tapi kalau di tengah padang pasir, apa yang mau dimakan? Tidak ada perbekalan, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada oase, gak ada orang yang bisa kita mintai tolong. Kemudian udah diambang kematian rasanya, datang pertolongan itu, betapa senangnya kita. Allah lebih senang daripada itu. Itu ungkapan Nabi SAW. Maka tidak layak kita sebenarnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barangkali ketika keputusasaan itu datang, cepat-cepat kita mencari obatnya. Salah satu obat keputusasaan itu adalah kita mendekat kepada orang-orang soleh. Kita mendekat kepada jamaah, agar optimis kita itu muncul. Kalau kita sendirian, bisikan setan itu akan lebih sering datang ke dalam pikiran dan perasaan kita. Kita akan dihantui selalu oleh bisikan syaitan itu. Yang pada akhirnya, natijahnya, pada akhirnya kita tidak bertobat kepada Allah karena saking putus asanya, saking merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu sifat yang nama Allah banyak dari sifat itu adalah Ghufran. Ya. Mengampuni itu Allah memiliki nama banyak. Ada Ghafir, ada Ghaffar, ada Ghafur.
Dan itu tidak pada sifat dan nama Allah yang lain. Tapi untuk ampunan, Allah punya nama Ghafir, Allah punya nama Ghafur, Allah punya nama Ghaffar. Dan itu semua mewakili bahwa jangan sampai kita itu berputus asa sekalipun dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan kita dalam taubat yang terakhir itu taubat tapi tidak ada perubahan. Ya, karena makna taubat itu sendiri adalah ketika kita kembali kepada Allah, menyesal dan berazam untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Ya. Maka ini memang perlu kita merubah mindset, perlu kita mengganti sistem yang ada di dalam kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kita dekat dengan dosa, sekarang kita menjauh dari lingkungan-lingkungan yang dapat mendorong dan kembali menarik kita ke dalam dosa yang sama. Ya, itu beberapa kesalahan dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian yang singkat ini, dengan rukuk yang kita lakukan, dengan wirid istighfar, wirid taubat yang kita ucapkan di dalam rukuk, itu adalah momen kita meletakkan beban dosa kita. Ya. Kita meletakkan beban dosa kita, kita minta Allah untuk mengampuni dan meringankan beban tersebut, ya, agar pundak kita ketika kita menunaikan ketaatan kepada Allah tidak lagi berat, ya, lebih ringan dan lebih bersemangat kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kepada kita taufik untuk melaksanakan ketaatan, untuk menghindari dosa, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan sabar, dengan syukur, dengan istighfar, dengan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Punten.